Om Swastiastu, selamat pagi sahabat belajar. Perkenalkan, saya Dr. Latri, pengawas SMP di Kepora Kabupaten Karangasem. Nah, pada pagi hari ini, saya saat ini berada di SMP Negeri 5 Amblapura, di mana sekolah ini adalah merupakan salah satu sekolahan binaan saya. Nah, pada kesempatan ini, saya ingin membagikan info tentang pendidikan terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang selama ini mengalami kendala diakibatkan adanya COVID-19. Nah, berbagai persoalan yang muncul di kalangan guru, siswa, tentunya ini menjadi sebuah persoalan bagi kita dan juga menjadi sebuah peluang untuk kita untuk selalu melakukan inovasi, melakukan gerakan-gerakan bagaimana mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, pada saat ini saya perkenalkan satu pendekatan atau model pembelajaran yang saya beri nama ya, ngopi dengan tamu maya. Pembelajaran PJJ serasa menjadi PTM. Nah, apa sih itu ngopi? Ngopi dalam hal ini adalah ngobrol penuh inspiratif. Itulah ngopi, ngobrol penuh inspiratif. Nah, kemudian tamu maya itu, ini adalah sebuah akronim. Tamu itu adalah tatap muka dan tatap maya dalam pembelajaran PTM terbatas. Kemudian PJJ rasa PTM dengan melaksanakan pembelajaran dengan model blended learning, yaitu penggabungan antara pembelajaran tatap maya, kemudian ini tatap muka, kemudian dikombinasikan dalam suatu kelas pembelajaran yang real. Kemudian di dalam kelas itu dipasang satu perangkat yang dihubungkan dengan Jimit. Kemudian bagi anak-anak yang tidak bisa ke sekolah karena berbagai alasan, karena misalnya tetangganya positif atau mereka dalam kondisi kurang fit atau bahkan keluarganya yang ada terpapar COVID-19 sehingga mereka tidak bisa ke sekolah. Nah, untuk mengantisipasi itu maka mereka difasilitasi oleh sekolah bersama kami di pengawas dengan memberikan pembelajaran secara kombinasi, yaitu mereka diberikan satu link perangkat Digimit sehingga mereka bisa melihat, menikmati pembelajaran guru di kelas bersama anak-anak dan mereka bisa bergabung sehingga mereka tidak merasa ada di rumah, mereka sudah merasa dalam satu kelas. Nah, itulah yang dimaksud dengan PJJ rasa PTM. Nah, seperti apa PJJ rasa PTM? Nah, mari kita cermati rekaman video berikut ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Om Swastiastu. Selamat pagi Ibu Kepala Sekolah, jadi Bapak Ibu para Makassar, kami juga. Nah, ampura puniki saya mengganggu sebentar. Kebetulan pada kesempatan ini kita ingin berbincang-bincang ya menyikapi tentang PTM terbatas yang selama ini setelah saya melakukan evaluasi, rasanya ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Nah, utamanya yang menyangkut tentang bagaimana kita memberikan pelayanan pembelajaran kepada anak-anak yang memang mereka berhak untuk mendapatkan pembelajaran, tetapi mereka dibatasi oleh kondisi, ya. Misalnya ada murid karena sakit, tidak diizinkan oleh orang tua, kemudian ada yang belum divaksin. Nah, ini ada kekhawatiran juga, tapi mereka butuh belajar. Nah, berkaitan dengan itu, melihat dari berbagai kondisi dan saya analisis. Nah, saya punya gagasan begini, bagaimana kalau misalnya
pembelajaran yang tatap muka terbatas ini dikombinasikan dengan pembelajaran tatap maya. Nah, pembelajaran tatap maya ini maksud saya begini, ketika Bapak Ibu mengajar di kelas, kemudian di kelas itu disiapkan satu perangkat, boleh HP, boleh laptop, ya, kemudian itu dikoneksikan ke Gmeet. Kemudian bagi anak-anak yang tidak bisa ke sekolah, dia belajar dari rumah, tinggal dikirim linknya, sehingga anak disuruh mengikuti pembelajaran dari rumah, sehingga mereka bisa berbaur. Nah, ini salah satu upaya ide kreatif saya sendiri untuk mengantisipasi, menjawab permasalahan tadi. Nah, kalau kita dilihat dari model pembelajaran yang sekarang lagi populer di masa pandemi itu, ini yang mengacu ke situ adalah blended learning. Yang blended learning itu adalah penggabungan tatap muka, tatap maya. Nah, inilah saya anggap ngobrol-ngobrol inilah ngobrol yang penuh inspiratif, ya. Kemudian bagaimana menggabungkan tatap muka, tatap maya. Nah, itu saya yang gitu. Kemudian outputnya nanti adalah anak-anak itu melakukan PJJ dari rumah, ya, dia terasa sudah PTM karena mereka melihat gurunya ngajar, tanya jawab, melihat gimana temannya. Nah, kira-kira itu yang punya masukan kepada pihak sekolah. Mudah-mudahan itu bisa direspon, okay? Kira-kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Tut, ya. Ini ide yang luar biasa ya untuk kami yang selama ini anak-anak yang terkendala ke sekolah karena sakit, kemudian karena mereka belum vaksin dan punya penyakit bawaan, jadi anak-anak rentan, kita sudah belajar dari rumah. Selama ini kan hanya daring saja mereka. Ya, dengan ide Pak Tut ini yang harapkan menjadi solusi kembali buat kami di sekolah untuk lebih memfasilitasi anak-anak yang belajar dari rumah. Apalagi kita di sekolah kan sudah latihan, ya, dan pelatihan, kemudian termasuk kita juga RPP berdiferensiasi juga sudah Difasilitasi RPMP, ya. RPMP sudah memfasilitasi, ya tentu gini kami pihak sekolah menyambut baik ini dan mohon Pak Tut Ariana selaku Wakabulum, ya, mari kita satukan langkah mulai dari kita koordinasikan kepada rekan-rekan guru, ya, dan sebelumnya juga sudah ada rekan guru yang melakukan Gmeet, ya, dengan anak-anak. Nah, yang harap, ya, ini akan menjadi terobosan, ya, buat kita untuk meningkatkan pembelajaran di masa pandemi ini, ya. Kita masih PTM terbatas, ya, semoga anak-anak yang belajar di rumah nanti bisa mengikuti pembelajaran PTM di sekolah dengan melalui pelajaran kombinasi. Itu yang salut Pak, ini idenya. Baik, terima kasih. Kalau sudah gagasan itu kita bisa masuk di sini dan mudah-mudahan bisa direalisasikan. Nah, tinggal makin yang ingin juga dalam sedikit, walaupun kemarin di waktu pembelajaran diferensiasi KSE sudah sempat disinggung juga blended learning. Jadi ada waktu 1-2 hari diberikan kepada guru secara teknisnya seperti apa sih tentang ngopi tamu maya gitu ya. Saya juga ngopi tamu maya gitu ya. Jadi ngobrol penuh inspirasi, kemudian kalau tamunya tetap muka, tatap maya gitu ya. Jadi sehingga PJJ itu terasa PTM. Tinggal nanti Ibu bersama para waka nanti kapan ada waktu pertemuan tadi mungkin di aula, kemudian setelah itu
lakukanlah praktik. Saya lihat dari sarana prasarana sudah mendukung, wifi-nya sudah ada, kemudian guru-guru sudah kita juga latih dulu waktu 2020 menggunakan Gmeet, kemudian menggunakan video dan sebagainya. Kira-kira gitu Bu. Tinggal nanti Ibu menyampaikan kepada guru-guru agar guru-guru melatih diri lah, meningkatkan kompetensi. Ini tujuan utamanya adalah bagaimana kita melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian pengelolaan pembelajaran kepemimpinan murid. Jadi anak-anak itu diberikan apresiasi dia. Nah ini Bu, gini tambahan dari dia. Mungkin dari teman yang lain ada masukan? Sukarti, Pak Tut, Bu Suri, silakan ya. Terima kasih Pak Tut. Yang ada yang perlu tanyakan masalah di blender itu. Tadi kan sudah kita dapat melaksanakan. Yang belum gininya itu bikin linknya. Yang Pak Tut tadi buat. Nah itu biar bisa kita koneksikan itu gimana nanti itu yang minta gini dan Pak Tut ini. Itu aja sih yang ini. Nah, untuk membuat link itu sangat sederhana Bu. Kita semua kan sudah punya belajar ID. Nah belajar ID itu di akun belajar ID itu sudah ada. Kalau di bawahnya ada tulis, kalau di HP tulisan rapat itu. Klik aja rapat, kemudian yang instan. Muncul dah langsung bisa connect, langsung bisa di copy gininya, itu dikirim ke anak. Itu yang kalau mau instan. Kalau misalnya mau direncanakan besok kita mau meeting, sekarang kita buat masuk ke kalender. Kalender juga bisa. Sederhana gitu Bu, nggak ada tinggal nanti di kelas cek kenang kamera atau HP atau laptop yang di depan kita sehingga ibu mengajar kelihatan di gini. Terus anak-anak yang di rumah gabung. Nah kalau mau melihat anak-anak juga mengajar di kelas, itu aja digerakkan nanti. Kamera yang itu diambil digerakkan ke anak-anak. Anak-anak di kelas mungkin minta bantuan lah satu teman guru atau pegawai yang ada di sini untuk menggerakkan itu. Sehingga yang di rumah melihat teman-temannya. Seperti ini ke gini ya, nggak ada yang terlalu sulit gitu lah ini. Saya yakin bisa. Di link Gmeet untuk yang kan misalnya ngajar di 9A kan sudah punya classroom. Di sana kan sudah ada juga tertera link kan itu bisa juga masuk di situ. Nah itu bisa kita juga di share itu pakai bisa. Itu ya. Bisa. Jadi link yang ada di Gmeet yang sudah baru dibuka, ada tanda copy, masukkan di classroom. Suruh mereka buka classroom dan langsung klik linknya itu gitu. Itu aja sih. Sama lagi. Sama. Itu aja sih yang nanti mohon bimbingannya pada sarang-sarang kita sama-sama belajarnya. Hampir sama yang seperti yang disampaikan Bu Tut ya, masalah link yang sudah terjawab dari Pak Tut. Dan tambahannya berarti semua guru yang akan mengajar hari itu siap sudah dengan link itu. Bisa masing-masing buat Bu. Nah itu udah di HP-nya masing-masing. Itu masing-masing dengan mata pelajaran yang bersangkutan. Berarti sudah siap semua itu ada dan atau tidak anak besoknya daring berarti kita sudah siapkan boleh. Kalau misalnya anak-anak tidak ada yang tidak hadir gitu kan, tidak bisa ketika ada yang 2-3 orang, sudah siap punya. Artinya blended learning itu tidak setiap mengajar dilaksanakan kalau mereka hadir semua, ya tatap muka yang gini. Sudah siap sebelumnya. Atau yang kedua begini, ini kan menjadi dua shift. Satu shift ngajar, ya satu shift kasih dia link. Sehingga tidak lagi dia ke sekolah. Boleh juga begitu, sehingga pembelajaran semua kelas ini bisa berlangsung. Waktunya di sekolah di kelas itu ngajarnya bisa sekali. Bisa sekali. Seandainya bisa seperti itu kan enak kan itu. Enak, Ada dua hal yang bisa di ini. Satu, membelajarkan kepada anak itu dia menggunakan teknologi. Bapak Ibu juga belajar menggunakan teknologi kan di situ kan.
bagaimana dia menggunakan fitur-fiturnya di situ sambil belajar. Yang praktik sepenuhnya kita tidak akan ada anak-anak juga tidak dapat pengalaman yang baru begitu. Yang kedua, kita punya dokumen dalam bentuk, karena di Gmail itu kan unlimited ya, dia otomatis nanti tinggal rekod aja. Nah, rekod, besok mau pembelajaran lupa lagi, dia tonton di situ. Tinggal kasih linknya di grup. Oke, itu setiap hari kita punya, dan itu tidak akan penuh karena sudah unlimited di belajar ID yang kita gunakan. Saran saya itu sebetulnya. Ada balik yang berkaitan dengan ini? Mungkin Pak Ted itu? Yang selaku wakaf kurikulum yang sudah juga ada di beberapa sekolah yang siap untuk melaksanakan itu, dan kepada guru-guru yang belum, dan perlu kita berikan sedikit yang modal pelatihan lah nanti, seperti saran Pak Ted aku pengawas mungkin kita latihan singkat di suatu tempat yang di aula, sehingga teman-teman nanti guru semuanya bisa melaksanakan apa yang sebenarnya mereka tadi ke anak-anak yang belajar di rumah seolah-olah belajar Di sekolah. bersama-sama di sekolah. Sehingga ke depan apa yang menjadi kendala selama ini dalam pembelajaran PJJ Maka terjawab. bisa diminimalisir, diperkecil lah masalah-masalah kendala-kendala ini, sehingga ke depan sudah pasti nanti akan pembelajaran seperti ini menggunakan teknologi yang ada. Ya, jika ada Pak. Baik, terima kasih Niki Pak Ted. Artinya kita sudah sepakat nih melaksanakan itu, dan mari kita belajar bersama-sama. Tian juga sedang belajar itu bagaimana meningkatkan pelayanan di sekolah-sekolah. Tidak hanya di sini saja, Tian juga sudah melakukan kemarin di SMP 2 Manggis, dan rencana besok Tian juga ke SMP 1 dan 3 sekolah-sekolah binaan untuk nanti bagaimana ini bisa tersosialisasi dan bisa dilaksanakan. Oke, kira-kira itu Bu. Oke. Terima kasih Pak Ted. Oke. Ya, jadi kami siap mendukung pelaksanaan ini. Ya, apalagi tujuannya adalah untuk memaksimalkan pembelajaran di sekolah. Oke. Nah, kalau tidak ada lagi, dia sampaikan terima kasih. Tinggal nanti membantu nanti direncanakan, ya. Nanti ya, kalau ada hal begini di Japri macam dia, di WA saja. Kapan waktunya silahkan, ya. Kalau bisa diambil ada waktunya di hari Rabu kan Oke. bisa ada ditambahkan sedikit ya. Oke, silakan nanti Tambahkan di sana. boleh juga. Kita mau ketemu di hari Rabu. Ada waktu. Sudah bisa Nanti dimanfaatkan di barang situ kan kebetulan ada pelatihan di kesana, Iya, kita silakan. praktik Iya, secara teknis, praktekkan. ya praktekkan dan Oke. dengan satu HP, terus bagaimana bisa ditampil di depan kan. Iya. Kalau saya yakin Bapak Ibu guru udah biasa, kan. Nah, kalau sudah, saya sampaikan terima kasih, apresiasi atas respon yang sangat positif. Mudah-mudahan nanti kita bisa meningkatkan pelayanan pembelajaran untuk kedepannya, oke. Watan dan Weten yang akhiri dengan nama Santi. Om Santi oke, mantuk semua di sana sana, oke. Oke. Sama kita, karena kita di kelas ini mengadakan dua jenis pembelajaran. Anak-anak di sini bersama ibu secara tatap muka, sedangkan teman-teman anak yang di rumah karena Berdiri. Aturan pengandaran. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Om Antu Mara Kawuyan Tuliswana. Semoga pikiran baik datang dari segala arah. Berdoa selesai. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, cerdas, tangkas, berkarakter.
today? All of you are present? All of you present? Yeah? Yeah, okay. Oh, Mrs. Sukari is very proud of you. It is a holiday. Yeah, about the Galungan Day. Are you happy? Happy. Yeah, okay. Now we are going to learn about and then continue about the last meeting, and then about the material of a procedure text. Do you remember? Yes. Yeah, good job. What is procedure text? Yeah, what is procedure text? Yes, procedure text. Okay, procedure text. Procedure text is step by step. Okay, simple, present tense. Okay. Okay. Berarti, and then action pun, action itu bergerak atau bergerak, ya. Sama maknanya tadi kayak put, kita mengambil, kita gerakkan, ya, action, ya, tahu kan action ya? Oke, action. And then using about the simple present tense. For example, subject, predicate, object. Mrs. Sukarti is a teacher. Nah, itu simple present. Is and are. Or Poguan or Poguan. Poguan or Bispo. Ya. Poguan or Bispo. That's all about the characteristic of procedure text. Can you understand? Yes. It's so great. Yeah. You are very great of me. I'm proud of you if you, all of you understand about what Mrs. Sukarti explained about the procedure text. This is the text. Yeah, this is the text. Yeah. Start from generic structure, temporal conjunction, or temporal sequencer, ya, sequensinya, and then the language features. Okay, if you all of you understand about that, yeah, and then Mrs. Sukarti for the last meeting give you a task at home to make a text, yeah, yeah. I give you a task at home to make a task about the procedure text. Are you ready? Yeah. Nah, after this, you must collect, yeah, about your task by a piece of your paper, yeah. And then before the last meeting, I want one of you to presentate, yeah, about your task. Yeah, I want one of you maybe, yeah, to presentate about your task. Are you ready? Ready. Yeah, okay. Kira-kira siapa ya yang mau presentasi? Oke, Sapa. Oke. Ya, Sapa want to presentate about her task, ya. That Mrs. Sukarti gave you at home as a task, ya. Okay, let's go ke Sapa, and then you are starting now for presentate your task. Di mana mau di ini terlihat? Ya. Silakan di sini ya. Oke. Oke. Biasa. Satu aja. Satu cukup? Dua. Oh, dua.
karena dia pakai. Ya, oke. Oke, students. Ya. Ya. Oke. Oke, sebelum Kesava present text about their task, oke? Bagaimana yang di rumah? Sudah siap mendengarkan? Melihat? Siap. Oke, Lexi. Siap, masih siap. Oke. Perhatikan dengan baik, setelah presentasi nanti akan ada pertanyaan ya. Bagian anak-anak yang ketika anak-anak ada silakan ya untuk ya. Oke, sekarang silakan matikan dulu ininya. Hello everyone, let me to introduce myself. My name is Kesava, and today we're going to make a simple sandwich. Many people like to have it in the morning as their breakfast because it's very simple, easy, and very fast to serve. Okay then, let's try to make it. Okay. First, we have to prepare some ingredients, which are 2 slices of bread, chili sauce and mayonnaise, fried egg, cheddar cheese, lettuce, and tomato. Okay, first we spread the chili sauce and mayonnaise on the bread.
tomato. Add the fried egg and spread again the chili sauce and mayonnaise. Put the cheddar cheese and cover with bread. Cut the sandwich into pieces. This is it, the simple sandwich. Thank you. Halo, gimana? Gimana presentasi teman kalian? Bagus. Luar biasa. Begitu. Ya, kita main good job, ya. And then any question? Any question about the cassava presentation? Okay, if you have a question, Mrs. Sukarti ask you something. Bagaimana dengan yang di rumah? Ada pertanyaan dulu dengan cassava presentasinya cassava? Ada? Ayo, silakan siapa yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada yang di rumah, silakan. Sekarang Mrs. kalau begitu bertanya ya. Oke. Presentasinya si cassava is very good. Ya, start from the ingredients, ya kan? And then the dough, ya. And then how to arrange about the result of cassava presentation. It is a very good. Ya nggak? Ya. Apakah kalian bisa seperti ini? Bisa. Do it. I think you can do it at home. Ya. Nanti kalian bisa akan melakukannya di rumah. Silakan. Mau make fried noodle, no problem. Mau make masak, ya. But no, just how to make. Ya, bisa. Miss my husband. Miss Sukarti want to cook. Berarti bagaimana tujuannya? How to pun my husband. Ya kan? How to pun my husband. Ada step-step juga di sana. Ada juga toolnya di sana. Apa toolnya kalau Mrs. Sukarti kangen suami ingin nelpon? Yes, good. Itulah toolnya. Ya kan? Oke. Mrs. Sukarti ask a question. And then I want to give you some question about the cassava presentation. What is the goal of cassava presentation? Huh? How to make a simple sandwich. Halo yang di rumah, Bunda Mano? Yes. What is the goal of cassava presentation?
How to make a simple sandwich? Yes. Good. Give applause. All your friends at home. Still calm. Follow the teaching learning in class. Ya. Ya, walaupun teman kalian di rumah ada belajar, tetapi dia tetap chill, itu santai but serious. Ya. So, Budamana can answer Mrs. Suparti question. I think Budamana always follow the teaching learning English in class. Yeah. And then the second one about the question. Can you mention what kinds of ingredients that cassava needed? Okay, Aka, raise your hand. Raise your hand, Aryani. Okay. Stop. Yes. Chili sauce, and yes, tomato. Ya, udah. Oh ya, semuanya dijawab oleh Aryani. A great student. Ya, a great student. Ya, nggak sama temennya. Ya, cepet-cepetan. All of the answer. Aryani borong. Ya. Ya. Nah, kalau misalnya sudah, ini harapan Mrs. di akhir ini pembelajaran yang Mrs. harapkan bahwa anak-anak mampu, bisa, dapat melakukan apa dari tujuan pembelajaran itu. Nah, tujuannya di sini adalah di procedure text. Kalian sudah bisa mewujudkan apa yang menjadi tujuan daripada teks prosedur. Kan ini tujuan akhirnya, ya kan? Tidak hanya bisa ngomongin saja, tetapi kalian harus bisa melakukan. Nah, nanti teksnya yang Mrs. minta di rumah dikumpulkan, ini sudah wujud nyatanya. Bisa kalian? Bisa. Terima kasih Kesava. Kesava sudah mampu melakukan hal yang terbaik dengan apa yang Mrs. sudah sampaikan sebelumnya. Berarti luar biasa sekali daya tangkapnya, ya. Walaupun pada saat ini kita masih yang namanya pandemi, ya, tidak menghalangi kalian untuk berkreasi. Asalkan kalian mau belajar dengan bersungguh-sungguh. Pelan tapi pasti. Ya. Pelan tapi pasti, jangan bermalas-malasan, ya. Silakan nanti kalian apa yang menjadi tujuan pembelajaran itu bisa terwujud dengan baik. Hanya itu, silakan Kesava, terima kasih banyak. Silakan kembali dulu ke tempat kegiatan dari sini. Silakan kembali ke tempat ini. Nah, anak-anak yang ada di rumah. Presentasi apa cukup sudah ini saja? Ada yang mau presentasi? Halo, silakan dibuka dulu mic-nya. Ada yang presentasi? Kalau yang di rumah ada, silakan. Mungkin ada masih ada waktu. Enggak, Bu. Cukup satu presentasi saja. Oke, duanya ada di situ dua. Kalian tetap akan belajarnya terbagi menjadi dua. Itu tidak akan menjadi penghalang untuk kalian bertemu dengan teman-teman karena pembelajaran kita masih ada di Google Classroom. Ingat, absensi masih ada di Google Classroom. Ya, untuk and then thank you very much and then goodbye. See you next for the next time. Goodbye. Goodbye. Selamat pagi Bapak Ibu. Mohon maaf ya nanti waktunya sebentar.
masyarakat. Tadi saya sudah melihat ya melalui link yang diberikan oleh Bu Sukarti tentang pembelajaran yang dilakukan secara kombinasi sosial listening. Jadi intinya saya memberikan apresiasi dan terima kasih kepada kepala sekolah yang menjadi program dari yang sampaikan di awal sudah langsung ditindaklanjuti dengan melaksanakan pembelajaran secara campuran, secara kombinasi. Dan dia sudah mengamati Bu Sukarti ya mengajar di kelas dengan menambahkan satu link. Saya sudah masuk tadi melalui link dan saya mengamati dari awal sampai dengan akhir. Luar biasa Bu Sukarti, terima kasih peniki dan luar biasa, sudah bagus sekali. Catatan saya untuk Ibu sebagai bahan refleksi untuk pembelajaran berikutnya, di awal itu jangan lupa menyapa anak-anak yang di rumah. Oke, mereka sudah gabung, yang di rumah juga disapa. Jadi tanya kesehatannya, kemudian memberikan terima kasih dan apresiasi sudah bergabung. Itu dari sisi. Kemudian menyampaikan tujuan, kan di dalam MPP 1 lembar itu kan ada tujuan, ada inti pembelajaran dan penugasan. Tadi sudah di menjelang penutup sudah disampaikan bahwa tujuan yang kita akan capai adalah ini. Nah, akan sangat bagus ketika nanti di awal begitu akan mulai pembelajaran, tujuan itu kita sampaikan dulu. Karena esensi dari Merdeka Belajar itu ada 3 dia. Pertama kan fokus pada tujuan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu diberikan kemandirian terhadap cara untuk mencapai tujuan itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah reflektif. Tadi saya lihat Ibu sudah memberikan refleksi di akhir bahwa tidak hanya untuk belajar teks, tetapi ada praktiknya. Inilah tujuan hari ini gitu. Jadi sudah bagus sekali. Cuman yang perlu lebih disempurnakan itu aja, Bu. Bagaimana berikan perhatian kepada anak-anak yang di luar kelas, di luar kelas nyata yang ada di kelas maya, sehingga mereka betul-betul merasakan tatap maya itu serasa tatap muka dia. Karena perhatian Ibu lirik sekali-sekali tadi kan menggunakan laptop ya. Nah, lirik sekali-sekali ke laptop, perhatikan anak-anak yang dari lihat tadi sekitar 5 orang ya, dari 5 apa 6 orang dari rumah. Nah, itu kurang lebih. Nah, nanti rekaman yang di Gmeet itu kan direkod nanti dikasih dari kepala sekolah, kita bisa melihat nantinya dan sebarkan juga ke anak-anak sehingga mereka bisa melihat kembali. Kira-kira itu yang saya lakukan. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Tut ya atas apresiasi dan refleksinya. Nah, betul deh nanti biar lebih meningkatkan lagi lebih, terutama di apa istilahnya tujuan dulu di langkah-langkahnya nih mereka yang lain. Kemudian menyapa anak yang di rumah sehingga mereka merasa saya juga diperhatikan oleh Bu Guru. Itu aja, yang lainnya udah bagus. Bagus, pembelajaran itu dapat berpihak kepada murid dengan learning nih gitu. Terima kasih Bu, ini Ibu sudah melaksanakan dengan baik ya sebagai manusia biasa tentunya kita ada kurangnya dan sekarang sudah diberikan masukan yang mari ditindaklanjuti untuk kebaikan kita ke depan. Terima kasih Bu. Sama-sama. Tadi Bu dari mau disampaikan. Terima kasih Pak Tut atas gitu. Tiang juga tidak henti-hentinya sama Pak Tut selaku pengawas manajerial yang juga minta binaannya terus Ibu juga selaku kepala sekolah yang tetap minta juga dibina karena Tiang juga masih jauh sekali Pak Tut yang tetap masih belajar masih belajar. Mudah-mudahan nanti untuk kedepannya Tiang bisa melaksanakan tidak sempurna tetapi sudah mengacu kepada apa yang diharapkan
di awal mungkin keinginan sudah luar biasa, maunya tujuannya. Dan mungkin seperti apa ya nanti yang akan dilakukan. Terima kasih Pak Tut. Oke, terima kasih. Jadi itu Ampur bukan yang berarti mencari kelemahan, tidak. Tidak. Dia berpandangan menggunakan konsep inquiry apresiatif. Iya. Bagaimana kita mengelola ini dengan manajemen perubahan berbasis kekuatan. Jadi inilah kekuatan kita yang kita miliki. Gitu. Dan kalau bisa di setiap selingan itu ada menyelingkan karakter, karena tujuan dari pendidikan di tingkat pendidikan dasar kan hanya 3. Bagaimana karakter itu outputnya adalah menunjukkan profil pelajar Pancasila, kemudian yang kedua adalah tentang literasinya, ya, kemudian yang ketiga tentang numerasinya. Di dalam numerasi itu nanti seperti praktik tadi perbandingannya. Nah, perbandingan dalam praktik one ini kan di situ literasinya. Kira-kira gitu. Oke. Jadi terima kasih. Ini Ampura Tiasina Badak Pramasa. Om Santi Santi Santi. Sukses mungkin. Demikian yang tadi sudah disimak, sudah dilihat, sudah dinikmati bersama siapa sih tentang blended learning, kemudian tamu Maya, ya, kemudian PJJ rasa PTM tadi sudah kita saksikan bersama. Nah, mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi kepada sahabat-sahabat pelajar semua. Kalau ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Demikian info dari saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Mari kita selalu bergerak, wujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Salam dan bahagia. Terima kasih.